Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu kedua dalam masa Advent. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat kasih karunia yang Ia telah limpahkan bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua diundang dan diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali gereja Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada minggu kedua dalam masa Advent ini tentu menjadi suatu waktu yang sangat penting bagi kita untuk terus kita merenungkan perjalanan persiapan kita menerima Yesus di dalam perayaan Natal. "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Itulah inti dari Injil hari ini. Minggu kedua Advent, Yohanes Pembaptis dengan sangat jelas dan tegas mengajak kita untuk bertobat. Dalam Injil, Yohanes mengingatkan agar para pendengarnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu jalan pertobatan, dengan memberikan dirinya dibaptis dalam Roh dan hidup dalam kebenaran. Bertobat bagi Yohanes adalah agar semua orang mengarahkan dirinya kembali kepada Allah, meluruskan jalan arah hidupnya, dan meninggalkan segala yang menghambatnya untuk berjalan bersama Allah, yaitu dari kehidupan lama yang penuh dosa, dengan cara membuang segala kejahatan dalam diri, membersihkan diri yang kotor, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk bisa hidup di dalam terang dan kasih Tuhan. Oleh karena itu, seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis merupakan sebuah seruan bagi kita untuk bagaimana kita mempersiapkan diri bagi Dia yang akan datang untuk membersihkan kita dari dosa. Maka Yohanes mempertegas bahwa pertobatan tidak hanya sekedar kata-kata saja, namun pertobatan itu harus menghasilkan buah yang nyata bagi hidup iman seseorang. Di sini Yohanes mau menekankan bahwa bertobat berarti perubahan hati dan ganti haluan kepada kebenaran, mengarahkan diri dan hidup kepada Allah dengan sikap untuk meninggalkan kehidupan yang memisahkan dari cinta Allah, dan hidup yang berjalan menuju tujuan yang benar dan tepat, sehingga orang yang telah bertobat tidak lagi berjalan di jalan yang penuh dengan dosa lagi, namun akan berjalan dalam jalan kudus yang telah disediakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus.
Keputusan untuk berbalik dari dosa menuju kepada keselamatan di dalam Kristus berarti menjadikan Yesus sebagai juru selamat yang membebaskan manusia dari dosa. Tapi juga keselamatan dalam Kristus memberikan kehidupan baru dalam Allah itu sendiri. Dan demikian saudara-saudari, pertobatan harus berakar pada suatu keputusan yang bertanggung jawab pada keselamatan. Penuh kesadaran dan sukarela dari seorang pendosa untuk memahami rahmat pengampunan dari Allah sebagai kekuatan rahmat yang memungkinkan seseorang untuk percaya kepada Allah dan Injilnya. Misteri keselamatan hanya dapat diperoleh manusia ketika seseorang dengan rendah hati mau masuk ke dalam belas kasih dan pengampunan Bapa yang memanggil semua orang untuk hidup dalam kekudusan. Maka iman yang terbuka akan rahmat Allah dan hati yang terbuka kepada pengampunan mengarahkan seseorang akan iman kepada Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Sehingga masa Advent akan menjadi masa yang penuh berkat. Karena Allah mengasihi kita dengan pengampunannya yang memampukan kita untuk mempersiapkan diri secara lebih baik akan kelahiran Yesus yang mulia. Semoga Tuhan memberkati kita dalam persiapan kita selama masa Advent ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.